Badan Pangan Nasional bersama dengan para pelaku usaha penggilingan padi menyepakati harga pembelian gabah dan beras jelang masa panen raya padi bulan Maret 2023 mendatang. Selain itu dengan ketetapan ini pengadaan beras untuk cadangan pemerintah oleh Perum Bulog diharapkan bisa optimal terutama jelang puncak panen raya. Dan untuk membahas hal ini bersama saya melalui sambungan telepon Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi, Iya, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Pak Yuda, Arief. para pemirsa CNN Indonesia. Ya, Pak Arief, kita ingin bicara mengenai alasan pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional yang menaikkan harga gabah dan beras naik sekitar 8 hingga 9% jelang persiapan panen raya. Bisa Bapak ceritakan, Pak? Ya, pertama-tama terima kasih kepada CNN Indonesia. Kemudian hari ini kami bisa menjelaskan beberapa hal terkait dengan kondisi perberasan nasional. Yang pertama, kita sudah mulai masuk ke panen raya, sehingga harus dipersiapkan baik-baik. Tentunya bagaimana pemerintah menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah ini khususnya penugasannya kepada BUMN Bulog. Kemudian kalau kita lihat memang kebijakan ini tidak populer menaikkan harga pada saat jelang panen raya atau mulai panen raya. Tetapi ini harus kita lakukan karena kita sendiri menginginkan bahwa harga itu wajar. Wajar di tingkat petani, wajar di tingkat penggilingan, dan wajar sampai dengan konsumen. Sehingga kami merasa perlu untuk mengumpulkan beberapa stakeholders di perberasan. Sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama. Kita libatkan KTNA, kemudian HKTI, Perpadi, Badan Pusat Statistik, ya tentunya dengan beberapa pihak stakeholders di perberasan. Kemudian setelah itu kita ingin harga itu juga tidak terlalu tinggi di hilir. Jadi yang pertama adalah kita mau petani kita juga mendapatkan harga yang fair. Juga yang di hilirnya bisa kita kontrol bersama. Demikian Mas Yuda. Berarti apakah ini memang sejalan dengan titah Presiden Jokowi yang akhirnya memang mengindaki Badan Pangan Nasional melakukan hal ini, Pak? Poinnya adalah Badan Pangan Nasional harus menjaga kewajaran harga di hulu dan juga di hilir. Jadi memang kita tidak bisa serta-merta menurunkan harga beras di tingkat konsumen, ya, kemudian atau terlalu tinggi di tingkat konsumen, atau terlalu rendah juga di tingkat petani. Jadi dua-dua ini harus diseimbangkan. Jadi perintahnya Pak Presiden, bagaimana menjaga ketersediaan, kemudian bagaimana menjaga inflasi, kemudian bagaimana menjaga harga sehingga daya beli masyarakat ini tetap baik. Ya, baik. Pak Arief, kalau kita bicara tadi Bapak menekankan ini sepertinya keputusan tidak populer, terutama jelang jelang panen raya. Tetapi tetap harus diambil. Mengapa ini Pak dilakukan? Ya, karena kalau kita lihat terakhir kali ada adjustment itu ya tahun 2020. Harga sebelumnya di Bulog itu 4.200 untuk GKP, kemudian 8.300 untuk beras medium gitu. Sehingga ini dirasakan perlu semacam adjustment ya, sehingga sama-sama. Kalau misalnya harga di tingkat penggiling padinya ini tidak diatur ya, itu nanti harga bergerak naik seperti yang terjadi kemarin. Kemarin itu harga GKP di beberapa tempat sudah di atas Rp6.000. Jadi ada persaingan di antara penggilingan padi. Kalau yang satu menyiapkan harga 55, kemudian yang berikutnya 56, yang besar nanti 5.900, yang lebih besar lagi 6.700, 6.500 ya, untuk mendapatkan bahan yang akan digiling. Nah, kalau demikian
harga GKP-nya itu akan tinggi, maka harga beras itu juga akan naik signifikan. Sehingga bagi kami perlu kita duduk bersepakat, tentunya dengan seluruh penggiling padi, dan juga diawasi atau dikontrol bersama-sama, termasuk saudara kita Satgas Pangan. Baik Pak Arief. Pak Arief, yang menarik adalah kebijakan ini dinilai sejumlah pedagang membuat penjualan justru melambat karena memang harga naik, kemudian juga pasti akan ada penyesuaian dari hulu ke hilir. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Tidak ada perlambatan, malah justru ini mendorong keseimbangan antara hulu dan hilir. Karena nomor satu sebenarnya adalah produksi. Jadi Mas Yuda, kenapa hal ini terjadi? Karena memang kita jelang panen raya. Nah, kalau kebutuhan 2,5 juta ton, kemudian dalam 3-4 bulan terakhir itu memang kita belum sampai di angka itu, artinya produksi sekitar 1,3, 1,4, 1,5 juta ton per bulan, ini memang pasti akan terjadi. Sehingga kita sendiri saat ini membicarakan mengenai rencana penyerapan dari Bulog 3 bulan ke depan. Jadi Bulog sudah ditugaskan untuk menyerap sekitar 2,19 juta ton sepanjang tahun 2023. Nah, supaya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan di hilir, ya, kita memang siapkan 70% penyerapan dari 2,19 juta di semester pertama, 30% di semester kedua, Mas Yuda. Baik. Dengan skema tadi Bapak katakan 30%, 70% di awal justru. Anda melihat apakah ini merupakan langkah strategis mengingatkan harga akan fluktuatif Pak. Kemudian juga anomali cuaca juga berpengaruh. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Jadi untuk harga itu sebenarnya ada kesetimbangan baru Mas Yuda. Kalau kita lihat harga-harga variable cost dari beberapa variabel untuk terbentuknya harga beras seperti fertilizer, ya, kemudian biaya transportasi, biaya tanam dan lain-lain memang ada kenaikan. Dan ini memang perlu ada adjustment. Tetapi sampai hari ini sebenarnya pemerintah belum menaikkan HPP secara eksplisit. Artinya belum ada peraturan Badan Pangan untuk menaikkan secara signifikan. Kami perlu nanti setelah ini tentunya berdiskusi lagi dengan pelaku-pelaku usaha, berapa sih harga kondisi yang terbaik ya. Terbaik itu maksudnya harga yang baik di tingkat petani, harga yang baik di penggilingan padi sampai dengan konsumen. Sehingga kita tidak boleh sektoral saja di satu lini. Misalnya maunya harga murah saja di hilir, begitu ya, itu nggak bisa karena memang ada yang perlu di-adjust. Sehingga Pak Presiden sangat hati-hati sekali untuk memutuskan kenaikan-kenaikan harga ya atau penurunan harga sekalipun untuk menjaga daya beli yang ada di masyarakat. Berarti Pak Arief, kenaikan 8 hingga 9% ini belum fix ya, mengingat tadi masih akan berdiskusi dengan sejumlah elemen, terutama kalau saya tadi membaca masih banyak warga ataupun komunitas yang merasa keberatan dengan kebijakan ini mengingat inflasi terkait dengan fertilisasi, kemudian juga biaya transport terutama yang dibebankan oleh kepada petani juga harusnya dipertimbangkan Pak. Ya, kalau kita menaikkan harga kan sebenarnya bukan membebankan petani. Jadi sebelumnya tuh tahun 2020 harganya seperti disampaikan tadi 4.200 gitu ya untuk GKP. Kemudian hari ini 4.550 itu adalah kesepakatan antara penggiling padi dengan Badan Pangan begitu. Karena kalau misalnya harga di atas 6.000 seperti kemarin ya, itu sebenarnya kita bisa hitung harga berasnya pasti tinggi terutama di tingkat konsumen. Sehingga ini harus ada keselarasan antara produksi dengan konsumsi. Nah, tetapi solusi utamanya hari ini sebenarnya adalah produksi. Begitu produksi itu meningkat, maka nanti akan ada kesetimbangan baru. Baik, berarti ini memang benar-benar mengikuti produksi di mana kalau terjadi surplus maka akan ada harga yang secara tidak langsung akan turun karena demand juga
tidak bertambah sementara supply besar ya Pak. Berarti kembali kepada market. Tetapi yang menarik adalah Pak kalau kita bicara tadi Bapak katakan ada variabel tambahan buat para petani, misalkan mereka harus membayar inflasi tambahan untuk kenaikan harga pupuk, kemudian juga pastinya ada kenaikan harga bahan bakar juga distribusi juga menjadi meningkat. Apakah harga-harga itu juga nanti akan ditambahkan ke dalam kenaikan harga gabah dan beras Pak? Mas Yuda dan pemirsa CNN, setiap kegiatan kita itu sebenarnya ada cost structure. Nah, cost structure itu yang harus kita diskusikan bersama dalam menentukan nanti HPP, harga pembelian pemerintah. Ya, harga pembelian pemerintah ini kita perlukan diskusi yang cukup dalam, ya, untuk bagaimana tetap harga gabah ya di tingkat petani, gabah kering panen itu tetap di atas HPP plus margin. Jadi harga pokok produksi gitu ya. Harga pokok produksi plus marginnya. Nah, yang di hilir juga sama. Ya, tentunya pertumbuhan ekonomi harus tetap lebih tinggi daripada inflasi. Ya, inflasi tetap kita pemerintah kemarin bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan menyampaikan Bank Indonesia bahwa targetnya adalah 3,5% plus minus 1 gitu ya. Sehingga hulu dan hilir ini harus dijaga. Tapi kalau untuk beras ini, kita sudah diskusi dengan teman-teman semua bahwa produksi di bulan Februari ini akan meningkat sampai dengan 4 juta. Ya. Kemudian di bulan Maret dan April itu juga akan 4 juta ton. Ya. 4 juta ton, 4 juta ton, 4 juta ton, versus kebutuhan rata-rata 2,5 juta ton. Dengan meningkatnya produksi jelang panen raya atau mulai panen raya saat ini, kita ini sekarang sekali lagi mempersiapkan Bulog ya untuk melakukan penyerapan. Kalau sebelumnya kita bersama Kementerian Perdagangan melakukan stabilisasi harga di hilir, ya kalau nanti ke depan stabilisasinya itu di tingkat petani sehingga harga di tingkat petani itu tidak jatuh. Baik. Makanya kita untuk melakukan persiapan-persiapan tentunya nanti ke depan bersama Kementerian Pertanian ya dan juga Bulog sebagai BUMN yang memang ditugaskan untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah tentunya beras. Mas Yuda. Baik Pak Arief. Nah terkait dengan seberapa pentingkah Pak Badan Pangan Nasional melakukan kesepakatan selling price di saat petani akan mempersiapkan panen raya Pak? Saat kita putuskan ini harga gabah masih di atas 5.500 sehingga untuk menjaga supaya tidak berebut beras, nggak berebut gabah GKP di tingkat petani ini perlu diatur. Karena kalau misalnya tidak diatur naiknya signifikan. Kemarin ada beberapa tempat di atas 6.000 sudah harganya. Sedangkan tadi dalam intro dengan CNN juga disampaikan bahwa harga beras naik, harga minyak naik. Nah, sekarang kita kontrol. Kalau harga beras itu tidak mau naik terlalu signifikan, tetapi kita sadari akan ada adjustment atau keseimbangan harga baru, ya, kita juga harus kontrol harga gabah kering panennya. Nah, angka itu yang harus memang kita sama-sama siapkan bersama penggiling padi, gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam grafik yang ada, ya, bulan Maret, April, Mei itu waktunya kita menyerap. Sehingga nanti Bulog itu punya cadangan pangan yang bisa kita pakai stabilisasi di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Kita nggak mau kejadian ini terulang, ya. Jadi kita akan lihat sama-sama. Dalam 3 bulan ke depan ini, panen ini hasilnya seperti apa. Karena dunia ini sekarang juga mengalami climate change. Jadi ada perubahan cuaca di mana kita harus waspada. Nah, bukan masalah kesalahan di produksi, bukan masalah yang lain, tapi saya terutama diminta oleh Pak Presiden menjaga ketersediaan. Ketersediaan ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia, Mas Yuda. Baik, yang menarik Bapak tadi katakan selama 3 bulan ini sampai 3 bulan ke depan pasokan aman karena memang dalam tanda kutip panen raya menarik cukup banyak stok
gabah ya Pak, sehingga bisa mengontrol harga beras. Tapi di satu sisi petani juga mempertanyakan ketika nanti misalkan pada saat tidak panen raya, apakah kontrol harga tersebut masih bisa dengan harga tertinggi Pak? Mengingat memang kadang-kadang ketika suplainya besar, harga pasti akan turun. Tetapi ketika kondisi di mana sedang tidak stabil ataupun pasokan tidak banyak, harga tinggi tapi juga impor banyak, seperti apa ini Pak? Impornya itu nggak banyak. Kalau Hmm, impor itu kemarin 500.000 ton itu diputuskan dengan rakortas dan rapat bersama Pak Presiden. Kalau kita lihat stok Bulog hari ini juga hanya 300.000 ton. Ini untuk cover sampai dengan memang benar-benar panen raya sebulan, 2 bulan ke depan gitu ya. hmm, Jadi saya tegaskan kembali, harga di tingkat petani, apalagi kalau ada yang sampaikan menjatuhkan petani dengan impor, tidak. Tadi malam kita juga diskusi dengan Pak Faisal Basri, begitu ya, ekonom. Beliau menyampaikan, untuk kali ini kita ngimport itu sangat terukur. Gitu. baik. Kalau impor terukur, buktinya adalah harga juga tetap baik sampai hari ini di tingkat petani. Jadi coba tolong dilihat, Mas Yuda, harga di tingkat petani sampai hari ini masih baik atau tidak. Mhm, Nah, kalau harga di tingkat petani hari ini masih baik, artinya kebijakan impor itu tidak mengganggu harga di tingkat petani hari ini. mhm. Kemudian untuk yang ke depan, kita juga akan pastikan kebalikannya. Kita juga akan tetap menjaga harga di tingkat petani. Kenapa? Karena tugas kita nanti membantu penyerapan. Ya, jadi Badan Pangan Nasional ini mengerjakan dua hal. Yang pertama stabilisasi di tingkat konsumsi, ya artinya harga di hilir untuk menjaga inflasi plus minus 1 dari 3,5%. Yang satu lagi harga di tingkat produsen atau petani. Sehingga memang ini diperlukan kolaborasi, sinergi dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk private sector, pelaku usaha perberasan. Mhm. Pak Arief, terakhir Pak, tadi yang menarik ada perlu adanya koordinasi, kolaborasi dengan kementerian, kemudian private sector untuk menciptakan kondisi yang kondusif terkait dengan harga gabah dan padi. Kedepannya dalam waktu dekat ini, selain tadi yang menaikkan harga, lalu apa langkah lain Pak untuk menjaga stabilisasi ini Pak? Kita akan tingkatkan cadangan pangan pemerintah, ya. Bukan hanya di beras, bukan hanya di bahan pokok, tetapi ada 9 plus 3, jadi sekitar 12-13 komoditas. Mhm. Nanti pembagiannya di Bulog itu adalah padi, jagung, kedelai. Kemudian yang lainnya seperti ayam, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, gula konsumsi itu ada di BUMN Pangan ID Food atau RNI sebagai holding BUMN Pangan. Nah, kemudian yang diperlukan apa? Yang diperlukan yang pertama adalah pendanaan. Ya, Pendanaan ini tentunya kita sedang close discussion dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian BUMN dan Bank Indonesia, bagaimana kita memberikan dana yang murah. Dana yang murah itu artinya dana dengan interest rate yang khusus yang bisa digunakan oleh BUMN di bidang pangan ya untuk membantu penyerapan di petani. Jadi baik. Pak Presiden itu perintahnya luar biasa. Hmm, Nanti masyarakat silakan berproduksi, kemudian BUMN disiapkan untuk menjadi off-taker-nya. baik. Nah, kalau demikian, itu kita selesai urusan di hulu. Artinya BUMN-nya disiapkan untuk menjadi off-taker, ya, sambil juga dipersiapkan untuk cadangan pangan pemerintah. Dan kita sudah dapat perpresnya. Badan Pangan Nasional ini sudah dapat perpres nomor 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Kemudian diturunkan lagi melalui peraturan Badan Pangan Nasional, yang satu lagi adalah peraturan Menteri Keuangan untuk pendanaannya. Baik. Sehingga nanti ini akan membangun ekosistem antara hulu sampai dengan hilir. Sebagai contoh begini, misalnya beberapa waktu ini kita semua sangat prihatin gitu ya, harga live bird ya, atau ayam hidup itu Mhm. misalnya jatuh gitu ya, di Ya, bawah. Kita nggak bisa kerjakan apa-apa selama ekosistemnya belum dibangun. Ekosistem itu maksudnya tadi BUMN-nya dipersiapkan, kemudian kita bangun infrastrukturnya seperti cold room, ya, cold storage, ya, untuk kita siapkan cadangan ini dalam bentuk frozen, sehingga nanti kita nggak lihat lagi petani peternak itu sedih karena barang-barang yang diproduksi itu harganya di bawah harga produksi mereka, begitu, biaya baik. produksi mereka. Ya. Jadi membangun ekosistem ini juga harus sampai dengan hilirnya.
pada saat sudah diserap nanti oleh BUMN, saya berharap dengan kementerian lembaga lain ya bisa dilakukan hilirisasi untuk program-program pemerintah. Pak Presiden kan menyampaikan menurunkan stunting dari 21 ke 14% sampai sekecil-kecilnya ya sampai dengan tahun 2024. Nah, ini bisa dilingkan dengan apa yang diserap dari masyarakat, dan itu perintahnya Pak Presiden itu memang betul. Jadi serap sebanyak-banyaknya ya, biarkan kondisi di luar itu hektik atau sulit mengenai penyediaan atau ketersediaan bahan pokok strategis, tapi di Indonesia ini harusnya kita tidak kekurangan. Karena kita kalau kita lihat dengan harga seperti hari ini, itu artinya sebenarnya masih sangat baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kemarin laporan dari BPS, kemudian dalam rakor dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, Indonesia salah satu yang bisa menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Mas Yuda. Baik, Pak Arief. Terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak Arief, selaku Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas. Salam sehat selalu, Bapak.